Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan kasus unik yang menyeret 3 terdakwa diantaranya terdakwa Ade Yolando Sudirman, terdakwa Muhammad Fikar Maulana, dan terdakwa Thomas Bambang Jatmiko Budi Santoso, dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan proyek pengiriman logistik milik PT Angkasa Pura Cargo dengan kerugian ditaksir mencapai 4,8 miliar. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi selaku Direktur Operasional dari PT Angkasa Pura Cargo, Riyanto Hendro Cahyono. Dari keterangan inilah terungkap bahwa tidak ada proyek fiktif, namun belum terbayarkan. Beberapa saya pernah, kalau dibilang pernah atau tidak, tapi untuk yang ini saya yang 3 SPK ini tidak pernah jadi kerjaan Bapak. Oke. Terus kalau saya saksi tahu bahwa ini belum dikerjakan dari mana? ini belum dikerjakan. Menjadi keberatan Ketua Majelis, saksi tadi tidak menerangkan mengenai belum dikerjakan, belum dibayarkan. Sudah dikerjakan, tapi tidak ada pembayaran, sehingga merugikan. Apabila vendor melakukan sebuah pekerjaan atau operasional pekerjaan yang dikerjakan oleh Angkasa Pura yang saya berikan ke Angkasa Pura, dan apabila vendor tersebut ternyata tidak melakukan pekerjaan tersebut, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya secara langsung? Saya berpendapat boleh kalau bicara tanggung jawab pekerjaan ada di vendor. Tapi tadi karena dari vendor berproses yang sebagaimana dari ada berita acara serah terima, jadi dianggap pekerjaan itu selesai. Dan disitulah KPK melakukan polisi. Saya cuma tahunya sampai invoice. Yang beberapa saya pernah, kalau dibilang pernah atau tidak, tapi untuk yang ini saya Yang 3 SPK ini tidak pernah jadi kerjaan Bapak. Oke. Terus kalau saya saksi tahu bahwa ini belum dikerjakan dari mana? ini belum dikerjakan. Menjadi keberatan Ketua Majelis, saksi tadi tidak menerangkan mengenai belum dikerjakan, belum dibayarkan. Sudah dikerjakan, tapi tidak ada pembayaran, sehingga merugikan. Sementara, kuasa hukum Teguh, mewakili kuasa hukum Nugraha Setiawan mengatakan bahwa keterangan saksi Riyanto otomatis justru mematahkan tuntutan dakwaan jaksa yang mengatakan SPK itu fiktif. Faktanya setelah di-cross-check dengan hasil audit dari perusahaan APK yang disampaikan tadi adalah SPK itu benar sudah dikerjakan tetapi belum ada pembayaran. Saksi menerangkan bahwa tidak ada proyek fiktif, namun tidak terbayarkan. Namun tidak terbayarkan. Ya, intinya seperti itu. Ya. Jadi apa yang ada didakwakan jaksa itu kan proyek fiktif ya. Ya. Pada kenyataannya fakta persidangan tidak ada proyek fiktif yang dibayarkan. Intinya seperti itu ya Mas ya. Nah, dari tanggapan saksi ini tadi dia selaku apa dan namanya siapa? Ya, tadi namanya saksi adalah Direktur Operasional dari PT Angkasa Pura Cargo bernama Pak Riyanto Hendro Cahyono. Dari keterangan saksi ini meringankan atau memberatkan terdakwa Bambang Jatmiko Santoso? Oke. Kalau menurut saya ini justru meringankan ya, karena keterangan saksi otomatis mematahkan tuntutan dari jaksa yang mengatakan bahwa SPK itu fiktif. Faktanya yang setelah di cross check dengan hasil audit dari perusahaan yang disampaikan tadi adalah SPK itu adalah benar, SPK itu sudah dikerjakan, tetapi belum ada pembayaran dari pemberi kerja, itu Saudara Thomas. Berarti antara keterangan saksi dengan proyek ini hubungannya erat ya Pak ya? Ya, berhubungannya erat karena beliau Hubungan hukumnya erat ya? Ya, karena beliau adalah Direktur Operasional yang menandatangani SPK tersebut. Artinya bila SPK ini benar dan belum dibayarkan, maka kasusnya bukan ranah pidana lagi. Harusnya sudah ranah keperdata karena berdasarkan perjanjian. Nah, kalau misalnya SPK ini fiktif dan ditandatangani, maka harusnya saksi ini juga harus ditarik. Karena apa? Beliau adalah finalisasi. Karena kalau kita melihat dari Ade Yolando, dia menyampaikan, dia memparaf, maka untuk ini bisa lanjut kepada proses berikutnya, maka saksi Riyanto Hendro Cahyono ini yang harus melakukan approval. Artinya tahap terakhir sebagai Direktur Operasional. Maka jelas kalau dari keterangan tersebut, kalau ini sampai fiktif, maka harusnya Pak Riyanto ini adalah menjadi pintu jembatannya untuk proyek ini bisa berjalan.
berjalan. Siapa yang melaporkan bahwa ini proyek fiktif dari ke ranah hukum ini? Kalau menurut keterangan dari saksi tadi, yang melaporkan adalah pihak APK, Angkasa Pura Cargo. Ya, APK itu selaku apa? Direkturnya atau apa? Direkturnya, jadi perusahaan yang melaporkan kepada perusahaan PT TMA. Perusahaannya yang melaporkan ya? Iya, perusahaan yang melaporkan. Tadi pun juga disampaikan bahwa waktu mereka penyelidikan di kantor polisi di Polda Jatim adalah ini permasalahan luar prestasi. Nah, kalau misalnya tentang pelanggaran kontrak, harusnya bukan masalah penipuan, harusnya ranahnya ke perdata. Gitu. Berarti terdakwa Bambang Thomas Budi Santoso ini diduga korban diskriminasi hukum. Yes, saya komunikasi bahwa dia adalah seharusnya masuk ke dalam proses perdata, tetapi dianggap paksakan kepada pidana dengan menganggap bahwa ini fiktif. Kalau ini fiktif, perusahaan menganggap fiktif, maka seharusnya sebagaimana undang-undang PT, direktur yang harus bertanggung. Ya. Dan Pitsus Kediri Tangerang. Ya. Boleh tahu apa sih? Ya, gini. Kalau kita melihat secara hukum undang-undang bahwa kepemilikan ini dari hasil laporan keuangan yang kita tarik ya, bahwa Angkasa Pura Cargo itu kepemilikan sahamnya 99,5% itu dimiliki oleh Angkasa Pura juga. Dua. Artinya secara garis besar atau kita ngomong sebagai orang pengendali itu adalah Angkasa Pura II, yaitu BUMN. Ya, kita ngomong bahwa kalau kita dalam tanda kutip nih, kalau misalnya kita berandai-andai bahwa pengendalinya itu adalah BUMN, artinya anak perusahaan ini kan bisa mendapatkan fasilitas dari negara, bisa, ataupun mendapatkan fasilitas untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, maka kalau kita ngomong bahwa meskipun cakupan hukumnya bahwa BUMN itu tidak semerta-merta hanya masalah uang, tetapi masalah fasilitas dan masalah tunjangan maupun bantuan yang didapat melalui negara, itu akibatnya adalah korupsi. Kalau biasanya berarti BUMN ini adalah Angkasa Pura, dia memberikan bantuan kepada anak perusahaannya untuk melakukan operasional, maka secara tidak langsung ini adalah tindakan korupsi. Itu, maka benar kalau misalnya bahwa pihak Thomas ini diperiksa oleh tim khusus korupsi itu, gitu gambarannya. Betul. Ini kan di tiga terdakwa ini kan berbeda ya. Ya. Bukan semua orang APK. Bukan semua orang APK. Thomas ini orang pihak APK tuh. Bukan. Jadi Thomas ini adalah orang yang disangkakan ya membuat invoice atau pekerjaan fiktif. Ya. Yang disangkakan perannya berbeda ya. Perannya berbeda. Harusnya kerugian yang ditimbulkan oleh Thomas ini bukan kerugian sistematik. Ya. Artinya dalam proses hukumnya atau proses pengecekan dan sebagainya, dia hanya didakwakan bahwa dia tidak membayar. Kalau ini dasarnya adalah kontrak SPK itu tadi, harusnya ranahnya ke perdata dong. Tidak semerta-merta dia ditarik untuk bertanggung jawab, dianggap sebagai menggelembungkan dan lain-lain. Kalau SPK itu sudah jelas, masalah penggelembungan sudah dicek dan sebagainya, udah ditandatangani dari bawah sampai atas. Artinya kan sudah approval semua, ya kan? Sudah approval semua. Masalah ini dia ditargetkan, masalahnya dari pihak saksi tadi hanya mengetahui dia sampai invoice. Kalau invoice tidak dibayar dan invoice sudah keluar, artinya semua pekerjaan sudah clear kok. Oke, menurut kacamata sampai Pak Teguh, dari antara tiga ini siapa yang paling bertanggung jawab? Ya Ade. Ade ya? Ade. Karena Ade GM bro. Karena Ade adalah GM dan dia yang melakukan proses secara teknis. Artinya dia yang mencari orang, dia yang memproses bagaimana penawaran dan sebagainya, dia yang mencari bagaimana pekerjaan. Antara hulu sampai hilirnya ya pasti saudara Ade. Ade Yolanda saya mengatur teknisnya. Oh iya jelas, karena dari hasil yang sampaikan bahwa mencapai kepada saksi tadi sebagai direktur operasional itu semua sudah melalui proses rekrutmen, ya, di mana itu semua dilakukan oleh AD dan divisinya. Artinya sebagai pucuk pimpinan kita tidak tahu siapa yang melakukan pengecekan dan sebagainya, namun bahwa Ade sebagai GM pucuk pimpinan dia yang melakukan approval SPK itu sebelum mencapai kepada direktur.
Nah, artinya semua dokumen-dokumen beliau yang menyiapkan. Termasuk tadi penganggaran, tadi kan harus ada margin 10%, anggaran 900 juta. Nah, maka otomatis timnya Ade Yolanda dong, yang sebagai operasional yang menyiapkan itu semua. Ini loh Pak Teguh, Ade Yolanda ini kan dipidana di daerah lain juga. Ya, kan? ya. Dan sebagainya. Nah, si Thomas ini apakah ikut sama? Dalam surat dakwaan, JPU Yulistiono dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada November tahun 2020. Saat itu, Thomas disebut menjalin kerja sama dengan Ade Yolanda Sudirman dan Muhammad Fikar Maulana, yang berkasnya ditangani terpisah. Modusnya, terdakwa bersama rekannya mengatur proyek pengiriman tiang listrik, solar lamp, serta rig dan servis ke beberapa lokasi. Biaya dalam surat perintah kerja sengaja dilebihkan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT Angkasa Pura Cargo. Atas perbuatannya, Thomas didakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan pasal 55 ayat 1 pertama KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.